Jadi saya sedikit sekali. Ini orang yang mereka keluar untuk memberontak kepada imam yang memiliki kekuasaan, illa kana ma tawallada ala fi'li min asyar a'zam mimma tawallada min khair. Apa yang dihasilkan dari perbuatan memberontak pada penguasa itu, maka keburukan yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan ini melahirkan kebaikan. Dampak dari pemberontakan kepada penguasa yang dinilai zalim, maka dampak buruknya sering jauh lebih besar dibandingkan dengan dampak yaitu kebaikannya. Sebagaimana kita lihat di dalam setiap event pemberontakan sebuah negeri, bahkan kadang berlanjut menjadi berkepanjangan, perang yang tidak ada habis-habisnya, yang sama akhirnya memakan sekian banyak yaitu nyawa manusia. Taruhannya adalah darah ini manusia. Wa dzakara amthilatan katsiratan li fitanin hasalat, dan beliau menyebutkan beberapa contoh fitnah-fitnah yang terjadi di zaman-zaman sebelum itu beliau. Thumma lakhasa itu natajan lakhasa nataja wa athara tilkal fitan. Lalu beliau pun meringkas hasil dan dampak dari fitnah-fitnah yang bergejolak, yang kemudian kesimpulannya, kata beliau, berbagai macam kasus pemberontakan yang terjadi di tengah-tengah ini kaum muslimin dari zaman ke zaman, sesuai dengan penelitian beliau, fala aqamud dinan wala abqau dunya, tidak menegakkan agama dan tidak menyisakan dunia, sehingga dunianya menjadi hancur berantakan, orangnya dibunuh, ditangkap, dipenjara, disiksa, dan tidak menegakkan agama. Tidak pula berdampak kepada berkembangnya dakwah, kemudian dakwah menjadi tenang, enggak, menjadi kacau balau, sehingga dunianya hancur-hancuran, agamanya juga tidak mendapatkan manfaat dari pemberontakan tersebut. Yang ada malah ini kadang-kadang kengerian. Untuk bayangkan di berbagai negeri kaum muslimin yang ketika kemudian dari pemberontakan itu kemudian menghasilkan keadaan yang sangat menakutkan, yang sangat menegangkan. Terkadang orang untuk salat jamaah saja menjadi ketar-ketir terus karena tidak merasa nyaman dan tenang dengan berkobarnya fitnah-fitnah yang ada tersebut. Man tasaddaru fitil kafitan wa sa'am fiha ma aqamu dinan wala ini yubqu dunya. Jadi orang yang mereka terlibat dalam berbagai macam fitnah-fitnah, dia bergerak dengan fitnah-fitnah itu, bergerak mengobarkan fitnah, maka dia tidak akan menegakkan agama. Orang menjadi ketakutan untuk bicara tentang yaitu agama, apalagi lantang di mimbar. Maka keadaan akan menjadi sangat yaitu mengerikan, nyawa menjadi sangat murah, kemudian dunia banyak banyak yang hancur sia-sia. Seperti ya ketika orang menyemangati untuk demo, akhirnya obong-obongan, susah mengendalikan massa, susah membendung keberadaan para penyusup, dan sangat memudahkan bagi para musuh untuk bagaimana menyusupkan di barisan-barisan para demonstran orang-orang yang justru akan membuat kekacauan yang lebih dahsyat, yaitu lagi. Karena itulah bagaimana Islam
mengajarkan yang terbaik bagi manusia, sebagaimana tujuan diturunkannya syariat Allah Ta'ala dalam rangka untuk mewujudkan masalih yang sebesar-besarnya atau menimbulkan masalah yang totalitas. Tapi ketika tidak mungkin mewujudkan masalah secara sempurna, maka bagaimana bisa mengurangi madarat yang muncul? Bukan justru kemudian muncul madarat yang jauh lebih dahsyat, lebih besar. Ini adalah ketika seorang yaitu beramal dengan perenungan-perenungan atau dengan memikirkan masalah dan mafasid. Lianna al-fitnata idza tharat, fitnah itu ketika berkobar, ya kalau qatlu, rata-rata terjadi pembunuhan, nyawa melayang, bahkan antar sama muslim ini sendiri. Wa yakthurul harju, banyak ini pembantaian, banyak yaitu peperangan-peperangan. Wa yamuju nas, dan manusia pun yaitu bergelombang-gelombang, berkelompok-kelompok. Mungkin mereka menjadi terbantai, habis nyawa mereka. Itu merupakan bagian dampak dari berkobarnya fitnah-fitnah pemberontakan pada yaitu penguasa. Maka tidak boleh seorang muslim dia membangunkan fitnah. La'anallah man qadhafa man ayqadha fitnah. Laknat Allah menimpa orang mereka membangunkan fitnah. Fitnah itu kayak macan tidur, kayak singa tidur. Begitu kemudian berkobar fitnah, maka orang susah untuk menghadapi kenyataan fitnah yang sangat dahsyat ini tersebut. Dan sampai pada fitnah kemudian menimbulkan pemberontakan, pembunuhan, bakar-bakaran, sesuai dengan ini, termasuk dengan ganasnya fitnah pula dengan penguasa. Kemudian wa tafsulul fitan wal awaqib sayyi'ah wa la yuhasilu muthirul fitnah ayya khairin. Dan fitnah-fitnah itu hanya akan menghasilkan akibat-akibat buruk, akibat-akibat akhir yang buruk, dan tidak menghasilkan pernah kebaikan sama sekali. Rata-rata yang muncul adalah keburukan-keburukan. Yang muncul kebanyakan rata-rata keburukan-keburukan, pembunuhan, opong-opongan, penjarahan, ya berbagai macam yang bisa manusia lakukan dengan keberadaan fitnah yang terjadi tersebut, yang bawa korban-korban dari para manusia yang mereka terseret dalam arus fitnah tersebut. Terus Assalamualaikum wa hafidhahullah wa madha qariban ma'ana qissatun nafar alladhina lam ya'ba'u bi nasihati al-Imam Ahmad wa kadhalika qissatun nafar alladhina lam ya'ba'u bi nasihati al-Hasan al-Basri rahimahullah. Wa kanat an-natijatu 'inda ha'ula wa 'inda ha'ula annahum ma aqamu dinan wa kanat ma'alatuhum imma ila habsin aw ila qatlin aw hurubin aw ghairi dhalika min al-ma'alati wan nihayat wa hadha mutakarrirun fi tarikh. Wa marra qariban ma'ana, dan telah berlalu kisah yang beliau bawakan, yaitu kisahun nafar alladzina lam ya'ba'u binasihatil Imam Ahmad. Kisahnya sekelompok orang yang mereka tidak menghiraukan nasihat Imam Ahmad. Imam Ahmad ketika ada sekelompok ulama yang mereka menyampaikan unek-uneknya untuk memberontak penguasa, kata Imam Ahmad, jangan kau tumpahkan darah kalian bersama dengan darah kaum muslimin.
nasihat ini nggak dipedulikan. Wa kadzalika qissatun nafar alladzina lam ya'ba'u bi nasihatil Hasan al-Basri rahimahullah taala. Demikian pula tak berlalu bagi kita, berlalu pula sekali kisah sekelompok orang yang mereka tidak mengurungkan nasihat Al-Imam Hasan al-Basri, bahkan mereka mencelanya. Pak, kita akan menuruti nasihat di orang kayak Kalde kayak gini, sehingga justru mencaci maki, mencela Al-Imam Hasan al-Basri. Wa kanat natijatu inda haula wa inda haula, dan apa yang mereka dapatkan dari akhir pemberontakan yang mereka lakukan yang tidak mengindahkan nasihat Imam Ahmad, tidak mengindahkan nasihat Al-Imam Hasan al-Basri, maka yang menimpa mereka adalah haula annahum ma'aqamu dinan wa kanat ma'alatuhum, mereka tidak menegakkan agamanya carut marut, ini menjadi berantakan. Ulama-ulama yang bisa ditangkap, dibunuh, orang ketakutan mau ke masjid, fitnah seperti berbagai negeri yang lainnya. Bahkan mereka bagaimana sulitnya untuk ke masjid, tidak lagi bisa menikmati sholat jamaah karena kondisi fitnah yang sangat menyeramkan. Ini adalah dampak yang muncul akibat orang mereka ceroboh dalam itu melakukan satu amalan, ceroboh lesannya, sehingga sampai menimbulkan itu kedahsyatan dampak daripada fitnah-fitnah itu tersebut. Kemudian ma'aqamudinan, mereka tidak bisa menegakkan agama mereka. Mereka kesulitan untuk mewujudkan ibadah yang tadinya nyaman, apalagi majelis taklim. Maka ulama-ulama mereka ditangkap, ada yang dipenjara, ada yang dibunuh. Maka ini adalah insiden yang sangat buruk menimpa ini Islam dan kaum muslimin. Dan ghairu dzalik min al-ma'alat imma ila wa kanat ma'alatuhum imma ila habsin aw ila ini qatlin aw hurubin aw ghairi dzalik min al-ma'alati wa nihayat, wa hadha mutaqarrirun fi tarikh. Berbagai macam kepedihan yang dialami itu adalah, kalau enggak mereka ini berujung di penjara, imma ila habsin, ini mereka akan dilimpar ke dalam penjara, atau ila qatlin, atau akan terjadi ini peperangan sehingga mereka saling ini membunuh satu yang lainnya, atau hurubin, atau berkobarnya berkobarnya kancah peperangan, atau ghairi dzalik min al-ma'alat wan nihayat, dan yang lain-lainnya dari akibat akhir fitnah-fitnah yang sangat menyakitkan. Wa hadza mutaqarrirun fi tarikh, dan ini adalah semuanya tersebut di dalam itu tarikh, dan sering diingatkan para ulama tentang dampak-dampak seperti itu dalam sepanjang sejarah terjadinya fitnah kekuasaan, fitnah kezaliman para penguasa, dan telah dijelaskan nanti dengan penjelasan yang sangat jelas. Di antara ketika bagaimana kita berhadapan dengan penguasa di saat yang ada penguasa zalim, maka tidak ada yang mengajarkan ini nasihat terbaik bagaimana menghadapi penguasa zalim melebihi Rasulullah SAW, yang nasihat beliau semuanya berkaitan dengan ini akan terwujud yang saleh atau ini mafasid di tengah-tengah kehidupan kita. وقال حفظه الله وفي المجلد الثامن من سير أعلام النبلاء في ترجمة
ترجمة الحكم بن هشام الداخل الأموي وكان أمير الأندلس. يقول الذهبي في قصة طويلة لا يسع المقام لذكرها، ولكن يمكن أن تراجع في سير أعلام النبلاء. بدأها الذهبي رحمه الله تعالى بقوله: كثرت العلماء بالأندلس في دولته، أي دولة الحكم، حتى قيل إنه كان بقرطبة 4,000 متقلص متزين بزي العلماء، يعني كثر أهل العلم وطلبة العلم والمتزين بزي أهل العلم. قال: فلما أراد الله فناءهم عز عليهم انتهاك الحكم للحرمات وأتمروا ليخلعوه، ثم جيشوا لقتاله، وجرت بالأندلس فتنة عظيمة على الإسلام وأهله، فلا قوة إلا بالله. ثم سرد القصة رحمه الله، وفي نهايتها أن كثيرا من هؤلاء قتلوا، ومنهم من فر، ومنهم من سجن دون أن يقيموا دينا بمثل هذه الفتن التي تشعل وتؤجج. والسعيد كما يقال من اتعظ بغيره. Kemudian mengatakan fil majalah Tsamin di Mujallad Tsamin di jilid yang ke-8 min Syiar Alamin Nubala, dari kitab Syiar Alamin Nubala, fi tarjamati ini Al-Hakam Ibn Hisham Ad-Dakhili Al-Umawi, itu pada kisah atau kisah tentang Al-Hakam Ibn Hisham di zaman yaitu kekuasaan Umayyah. Wa kana Amirul Andalus yaqul at-tabi fi qissati tawilah la yasa'u al-maqam li dzikriha. Dan Amir yang dia adalah Amir Andalus, di mana Imam Dhahabi menceritakan kisah yang sangat panjang yang tidak mungkin dipaparkan di dalam risalah ini. Walakin yumkin an turaji'a fi Syiar Alamin Nubala, yang bisa dirujuk sendiri, dibaca sendiri dalam kitab Syiar Alamin Nubala, bisa dicek sendiri. Kisah itu ada di kitab tersebut yang cukup panjang, kata beliau, yang nggak mungkin ditampilkan di dalam bab ini. Beliau ingin memberikan isyarat-isyarat aja bagaimana dampak-dampak dari pemberontakan yang para ulama telah mengumpulkan kisahnya dalam bab-bab yang dibawakan para ulama untuk menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Dan yang terbaik ada orang mereka bisa mengambil pelajaran dari orang lain, termasuk yang terlihat pelajaran ketika fitnah-fitnah pemberontakan itu merebak dari zaman ke zaman. Bada'a Ad-Dhahabi rahimahullah ta'ala biqaulihi. Al-Imam Ad-Dhahabi beliau mengawali dalam kitabnya itu dengan perkataan beliau, kathurat al-ulama bil Andalus fi dawlatihi. Di zaman kekhalifahan di Andalus, maka zaman itu ulama banyak banget. Banyak para ulama. Daulatul Hakam, pada zaman kekuasaan Al-Hakam. Hatta qila, sampai dikatakan innahu kana di Qurtubah, di wilayah Qurtubah itu ada 4,000 mutaqallis mutasayyin bisil ulama. Di Qurtubah itu ada sampai 4.000 orang, mereka berhias dengan kopiah ulama, berpakaian dengan pakaian ulama. Ada pakaian yang dikenal, pakaian para ulama, pakaian santri, pakaian ulama dikenal. Mereka banyak para ulama di negeri Qurtubah sampai kira-kira 4 ribuan.
4 ribuan ulama yang mereka berhias dengan hiasan ini ulama. Kathura ahlul ilmi wa talabatul ilmi wal mutasayyina bizil ahli ilmi. Di tempat itu di Qurtubah banyak ahlul ilmi, banyak para santri penuntut ilmu, dan mereka berhias dengan hiasan ini ahlul ilmi. Mereka bertampil dengan tampilan ahlul ilmi. Qala beliau mengatakan, falamma aradallahu fana'ahu. Ketika Allah menghendaki kebinasaan para ulama, ini as-sa'alihim intihakal hakam lil hurumat. Maka Allah menjadikan al-hakam, dia terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan Allah Ta'ala, tenggelam dalam perbuatan haram. Para ulama melihat tenggelamnya mereka dalam perbuatan haram, maka tentu membuat gejolak-gejolak jiwa. Kemudian mereka tidak bersabar untuk melakukan pemberontakan pada para ulama tersebut, kepada penguasa tersebut. Wa tamaru liyakhla'uhu, dan mereka berkumpul untuk yaitu melepas baiat dari penguasa. Thumma jayashu liqitali, lalu mereka menyusun pasukan untuk melakukan peperangan, yaitu melakukan pemberontakan pada penguasa yang sah. Wajarat bil Andalus fitnatun azimatun alal Islam wa ahli. Dan di negeri Andalus berlangsunglah fitnah yang sangat dahsyat terhadap Islam dan kaum muslimin. Fala quwwata illa billah, yang tidak ada kekuatan, tidak ada daya dari kekuatan kecuali daya dari kekuatan dari Allah SWT. Thumma sarada al-qissah wa fi nihayatiha anna katsira min haula qutilu. Dan kemudian beliau pun membawakan kisah pemberontakan itu, dan akibat akhir yang mereka dapatkan kebanyakan adalah mereka terbunuh. Wa minhum man farra, ada yang mereka kemudian lari. Wa minhum man sujin, ada yang mereka kemudian dipenjara. Duna ayuqimu dinan misli hadil fitan, di mana agama tidak tegak dengan fitnah seperti ini. Orang dipenjara, ditangkap, kemudian terus ada kecurigaan, terus ada pengawasan, terus mana ada orang mau adakan pengajian atau orang mau ceramah bebas. Maka dampak daripada fitnah itu menjadi sangat mengerikan. Para ulama ada yang mereka dibunuh, ada yang mereka kemudian lari, ada yang mereka dipenjara, yang akhirnya mereka juga tidak bisa ayuqimu dinan, tidak bisa menegakkan agama tersebut di tengah-tengah fitnah yang berkecamuk seperti itu. Allati yusa'al wa tu'ajjat, yang fitnah itu semakin dia membara, meletus, bergejolak. Wasa'id kama yuqal man ta'adda bi ghairihi, dan yang paling berbahagia adalah orang mereka bisa mengambil pelajaran dari yang lainnya. Bagaimana dia bisa menjauhkan dari fitnah-fitnah yang ada. Inna sa'idah man laman junibal fitan, semuanya kebahagiaan itu bagi orang yang mereka jauh dari fitnah. Dia menjauhkan diri dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Sallallahu alaikum wa qala hafidhahullah, bal inna 'adadan kabiran mimman syaraku fil fitani wa dakhalu fiha kanat nihayatuhum fiha an-nadama wa tamanni anna law lam yadkhulu fi tilka al-fitan. Bal inna 'adadan kabiran, dan bahkan
kebanyakan dari orang mereka terjerumus dalam fitnah, mayoritasnya itu mimman sarfu fil fitan, orang mereka terlibat di dalam fitnah pemberontakan, wa dakhalu fiha, dan mereka masuk secara terseret di kancah fitnah itu, kanat nihayatuhum fiha an-nadam, di mana akibat akhir daripada fitnah mereka tenggelam di sana, terseret di dalamnya itu adalah penyesalan. Hanya berujung dengan akhir penyesalan. Wa tamanni an law lam yadkhulu fi tilka fitan, dan mereka berangan-angan seandainya mereka tidak masuk ke kancah yaitu fitnah. Ini penyesalan orang mereka terseret di dalam fitnah-fitnah yang ada. Manusia ada yang ditangkap, dibunuh, dipenjara, disiksa. Ada mereka bisa selamat, tetapi semuanya yang selamat gak selamat nyesel. Semuanya merasakan penyesalan. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسطر من ذلك شيء كثير في كتب التاريخ والتراجم، أخبار لأولئك الذين شاركوا في الفتن كانت نهايتهم الندم على ذلك. وسطر من ذلك شيء كثير في كتب التاريخ والتراجم, dan tertulis dalam banyak kitab-kitab tarikh dan terjemah tentang terjemah tentang perorangan pribadi para ulama, akhbarun liulaika alladziina saraqu fil fitan kanat nihayatuhum an-nadama 'ala dzalik, di mana dihabarkan dalam tulisan para ulama bahwa mereka yang terlibat berserikat dalam fitnah-fitnah peperangan, fitnah pemberontakan itu akhirnya, yaitu akibat akhir yang mereka rasakan adalah an-nadam, yaitu penyesalan. Nyesal mereka terlibat dalam fitnah-fitnah pemberontakan mereka dengan penguasa, karena dampaknya sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Dan semakin penguasa itu dia yaitu bengis, kuat, maka akan semakin dampaknya fitnah-fitnah yang ada juga akan semakin mengerikan. Kalau penguasa punya al-quju, maka sehari bisa berapa ratus kepala yang bisa dipenggal oleh al-quju tersebut. Dan rata-rata perpindahan dari penguasa ke puasa, yaitu hasil pemberontakan, kudeta dan semisalnya, maka pasti selalu diwarnai dengan penumpahan darah. Menjadi murah darah manusia, darah kaum muslimin, perang fitnah. Perang fitnah itu perang yang tidak jelas, perang yang tidak jelas dalam memerangi kaum muslimin, perang fitnah. Seperti di antara peperangan antara yaitu Aisyah dengan Ali, atau perangan antara Muawiyah dengan Ali, ada perang fitnah. Perang yang terjadi justru di antara kaum muslimin sendiri, dan itu merupakan fitnah. Tetapi para sahabat yang terlibat di peperangan itu sedikit. Jangan dibayangkan banyak para sahabat yang terlibat dalam perang tersebut, sedikit. Hanya bisa hitungan ini jari. Semua para sahabat rata-rata mereka menyelamatkan diri dari ini fitnah-fitnah yang ada. Apalagi menjadi provokator dalam ini membangkitkan fitnah-fitnah yang ada. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hakadha 'ammatus sabiqin nadamu 'ala dhalik, nadamu 'ala ma dakhalu fihi min al-qital. ويقول أيوب السختياني رحمه الله: وقد ذكر القراء الذين خرجوا مع ابن الأشعث فقال: لا أعلم أحدا منهم قتل إلا قد رغب له عن مصرعه، ولا نجا منهم أحد إلا حمد الله الذي سلمه، أي أنه
Yaqul Syekhul Islam mengatakan, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa kata amatus sabiqin nadamu alama dakhalu fi minal kitab. Demikianlah kebanyakan orang terdahulu, mereka sangat menyesali atas keterlibatan mereka dalam fitnah-fitnah. Maka adalah seorang dia ketika muncul fitnah seperti itu, maka dia menjadi orang paling jauh dari fitnah-fitnah yang ada, dan dia lebih mengamankan diri tentang diri dan agamanya. Karena perang fitnah, pengalaman yang sudah terjadi adalah ma'aqamudin wa ma'dulia, dan akan melihat korban-korban yang sangat banyak dari kedua belah pihak yang sedang berperang tersebut. Wa yaqulu Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah taala, Ayyub As-Sakhtiyani beliau mengatakan, waqad dzakara al-qurra alladzina kharaju ma'a Ibn Ash'as, dan menyebutkan keterlibatan para qurra, para penghafal Al-Quran yang mereka keluar memberontak penguasa bersama dengan Ibnul Ash'af, yang telah diingatkan oleh, yaitu diingatkan oleh banyak para tokoh-tokoh yang lainnya untuk tidak melakukan pemberontakan dalam gerakan ini Ibnu Al-As ini. Faqala, apa kata Ayyub As-Sakhtiyani? La a'lamu ahdan minhum qutila illa qad rukhibalah an ini masra'ihi. Aku tidak mengetahui seorang pun di antara mereka yang terbunuh kecuali mereka benci dengan saat kematian mendatanginya. Ini penuh dengan penyesalan. Mereka terlibat dalam peperangan tersebut. Walana jaminhum ahadun illa hamidallah alladhi sallamahu. Dan tidak ada orang selamat dari pembantaian penguasa di zaman itu, yang mereka yang menumpas para pemberontak. Tidak ada yang selamat kecuali mereka sangat memuji Allah Ta'ala atas keselamatannya. Maksudnya adalah anna wa nadam ala makana minhum, mereka betul-betul memiliki penyesalan terhadap perbuatan mereka melakukan pemberontakan terhadap penguasa. Yang mereka bagaimana mencela para ulama ketika memberikan nasihat-nasihat yang berharga. Dianggapnya para ulama kayak keledai yang nasihatnya sangat sempit, yang dungu. Sebagaimana juga ini mereka yaitu mencaci para ulama yang tidak memberikan fatwa sesuai dengan selera-selera mereka untuk berangkat berjihad. Terus Assalamualaikum. Wa qala hafizahullah, wa min al-akhbar al-mufidah wal latifah fi hadha al-bab qissatu Zubair bin al-Harith al-Yami, wa huwa min rijal al-kutub sittah wa min ulama al-Islam, wa huwa mimman dakhala fi fitnati bin al-Ash'ath walakinahu salima minha wa salima min al-qatl. Qala Muhammad bin Talha, ra'ani Zubair ma'a al-Ala ibn Abdul Karim wa nahnu nadhak, faqal law shahidta al-jamajim ma dhahikta. Wa min al-akhbar al-mufidah wal latifah fi hadzal bab qissatu Zubair ibn al-Haris, Zubair bin al-Haris ini al-Yami. Di antara kabar yang bermanfaat untuk kita ambil pelajarannya adalah kisah yang berkaitan dengan kisahnya Zubair ini ibn al-Haris al-Yami. Wa huwa min rijalil kutub as-sunnah, dia termasuk di antara ini ulama tokoh ini al-kutub as-sittah, termasuk di antara
tokoh yang berkaitan dengan kitab yang ini 6. Wa min ulama Islam, dan dia termasuk ulama Islam. Wa wa mimman dakhala fi fitnah Ibnil Ash'as, dan dia termasuk yang terlibat di dalam yaitu fitnah Ibnul Ash'as, ikut terlibat dalam ini peperangan yang digerakkan oleh Ibnul Ash'as. Walakinnahu salima minha, dan dia termasuk yang selamat dari pembantaian penguasa di saat itu. Wasalima minal qatli, selamat dari pembantaian, dari pembunuhan. Qala Muhammad ibnu Talha, Muhammad bin Talha mengatakan, Ra'ani Zubayd ma'al Allah ibn Abdul Karim wa nahnu nadhha. Ra'ani Zubayd, Zubayd melihatku bersama dengan Allah ibni Abdul Karim, dan kami tertawa. Faqala law syahidta al-jaza' al-jamajim ma dhahikta, kalau anda melihat, kalau anda menyaksikan ini tengkorak-tengkorak yang bergelimpangan, niscaya anda tidak akan ketawa. Wa jamajim alladhi ini yushir ilayya jamajimul muslimin barusuhum tatasaqat bi'aidil muslimin, yaitu jamajim, yaitu kepala-kepala muslimin yang tengkorak kepala muslimin yang bergelitaan, berjatuhan di hadapan muslimin, yang merupakan tebasan-tebasan kaum muslimin sendiri, yang kepala mereka berapa banyak kepala mereka ditebas oleh muslimin sendiri, bergelimpangan, yaitu kepala-kepala muslimin. Yaqtul ba'dhum ba'dhan, muslimin saling yaitu membunuh satu dengan yang lainnya. Peperangan ini perang fitnah, maka mereka saling membantai, membunuh, tetapi membunuh diri mereka sendiri, yaitu saudara sendiri, muslimnya sendiri. Thumma qala Zubayd, walau wadidtu anna yadi aw qala yamini quti'at minal adhani minal adudi walam akun syahidtu dzalik. Aku sangat berharap sekali seandainya anggota tangan kananku ini terputus dari anggota badan, walam akun syahidtu dzalik, dan karena aku tidak menyaksikan peristiwa itu, menyaksikan peristiwa bagaimana pembantaian, terpenggalnya kepala-kepala muslimin, bergelimpangannya kepala-kepala muslimin, pemandangan yang sangat mengerikan, yang tidak mungkin membuat seorang itu dia bisa tertawa dengan peristiwa tersebut. Betapa sangat dahsyatnya dampak dari peperangan-peperangan yang terjadi, sehingga banyak nyawa yang sia-sia, yang terbuang sia-sia ini dalam peperangan fitnah seperti itu. Maka para sahabat sangat menjauhi perang-perang fitnah. Dan jangan dibayangkan yang terlibat dalam peperangan antara Muawiyah dan Ali adalah sahabat jumlah besar, jumlah sahabat besar. Tetapi yang ada yang sahabat yang terlibat dalam peperangan fitnah Ali Muawiyah itu hanya berapa gelintir, sangat sedikit. Mereka rata-rata tidak terlibat dalam perang fitnah tersebut. Mereka menghindar. Apalagi dulu seperti Usama yang diperingatkan keras oleh Nabi, ya Usama, apa yang akan anda pertanggungjawabkan dengan itu ucapan la ilaha illallah. Usama ketika dia berhadapan dengan orang-orang kafir dalam peperangan, dan berapa banyak orang yang dibunuh oleh orang tersebut nggak tahu. Begitu Usama mau mengayunkan pedang tinggal membunuhnya, dia mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Pikir Usama ini hanya main-main aja, ini hanya untuk melindungi dirinya aja. Maka dia penggal tanpa ampun, dan kasut diangkat kepada Nabi. Bagaimana marahnya Nabi kepada Usama karena membunuh orang Mekah mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Perang fitnah, perang antar orang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jadi kaum muslimin. Sehingga para sahabat, apalagi yang telah mendapatkan pelajaran yang dikari keras oleh Nabi tentang pembunuhan yang dilakukan, yang merupakan termasuk kecerobohan, maka di zaman perang fitnah banyak para sahabat yang mereka tidak terlibat. Sangat sedikit sekali yang terlibat di dalam perang fitnah tersebut. Thumma ja'at fitnatun ba'da dhalik wa du'iya ila al-musyarakah fiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم جاءت فتنة بعد ذلك ودعي إلى المشاركة فيها لكنه رأى الآثار والعواقب وانتبه فتأمل جوابه الطريف اللطيف الذي هو جواب مجرب. جاء في بعض الروايات أن منصور بن المعتمر كان يختلف إلى زبير فذكر أن أهل البيت يقتلون ويريدون من زبير أن يخرج مع زيد بن علي في فتنة أخرى فقال زبير رحمه الله ما أنا بخارج إلا مع نبي وما أنا بواجده أي لن أجد نبيا أخرج معه. هذه قالها عن معرفة وتجربة ومعاينة للآثار التي حصدت من تلك الفتنة. ثم جاءت فتنة بعد ذلك. Kemudian datang fitnah setelah itu adalah fitnah, yaitu datang fitnah lagi, fitnah pemberontakan, peperangan. Wadu'iyah ila musyarakah fiha. Lalu Zubayd diajak untuk bergabung dalam perang fitnah tersebut. Lakinnahu ra'a al-athara wal aqibah wantabah. Tapi Zubayd dia telah melihat dengan mata kepalanya dampak-dampak daripada fitnah-fitnah yang ada, sehingga membuat Zubayd itu sangat hati-hati dengan ajakan-ajakan untuk melakukan pemberontakan peperangan. Fata'ammal jawabahu at-tarib alladhi huwa jawabun mujarrib, yaitu renungkan jawaban yang sangat indah dari Zubaydi ketika diajak bergabung untuk perang fitnah. Jawaban orang yang betul-betul telah berpengalaman melihat kenyataan pahit dampak-dampak daripada fitnah yang ada. Ja'a fi ba'dhi riwayat, datanglah riwayat yang lainnya dan sebagai riwayat anna Mansur ibn al-Mu'tamir kana yakhtalif ila Zubayd. Mansur ibn Talib dia membujuk yakni Zubayd untuk bisa bergabung, yaitu dalam peperangan yang beliau inginkan. Fadzakara anna ahlal bait yuqtalun, dia sebutkan ahlul bait banyak yang terbunuh. Wa yuridu min Zubayd ayakhruj jama'ah ini ma Zubayd ibn Ali fi fitnatin ukhra, dan dia menginginkan agar Zubayd bisa keluar ikut berperang, yaitu dalam peperangan yang lainnya. Zubayd ingin dilibatkan lagi dalam perang-perang fitnah. Faqala Zubayd rahimahullah ta'ala, berkata Zubayd, ma'ana bi kharijin illa ma'an nabi, aku tidak akan keluar perang kecuali bersama dengan Nabi. Tentu udah nggak akan ada lagi. Maksudnya beliau betul bagaimana pahitnya pengalaman ketika perang yang merupakan perang fitnah. Ini perang saudara, perang antar muslimin. Wa ma'ana biwajidihi, dan aku tidak akan pernah mendapatkan tentu orang yang mereka seperti Nabi. Sehingga Zubaydi artinya tidak ingin terlibat lagi dalam perang-perang fitnah. Khawatir bagaimana pedang dia menumpahkan darah dalam muslimin. Sedangkan dalam muslimin sesungguhnya jiwa seorang muslim itu lebih mahal dibandingkan dengan dunia dan seisinya, dengan langit ini dan bumi. Gimana Nabi katakan,
laqatul muslim bighairi haq ahwanu 'ala Allah min ini gimana artinya kawan? Terbunuh seorang muslim dan tanpa hak itu lebih ringan, lebih berat dibandingkan dengan hancurnya langit dan bumi. Gimana hadisnya? Ada yang ingatnya? La zawalu dunya wa ma fiha ahwanu 'ala Allah min qatlil muslim bighairi haq. Hancurnya dunia dan sisinya itu lebih ringan dibandingkan dengan yaitu terbunuhnya seorang muslim tanpa hak. Mahal darah muslimin, sehingga perang fitnah, perang yang mereka banyak menumpahkan darah muslimin sendiri. Perang fitnah, perang yang tidak jelas ini musuh yang dia ini hadapi, bahkan yang mereka hadapi adalah yang kaum muslimin ini sendiri, yang akhirnya dampaknya adalah tertumpahnya darah ini kaum muslimin sendiri. Maka supaya ketika dia bergabung untuk ini peperangan perang fitnah ini, dia katakan aku akan keluar kecuali bersama dengan Nabi, dan tidak akan mungkin mendapatkan orang seperti Nabi memimpin peperangan, tidak akan ada lagi. Artinya beliau tidak ingin terlibat di dalam perang-perang fitnah ini lagi. Lan ajitu nabiyan akhrajama, dan lan ajitu nabiyan, aku tidak akan mendapatkan yaitu Nabi tentunya yang keluar bersamanya. Hadi qala an marifatin wa tajribatin wa mu'ayanatin lil athari lati usidat min tilkal fitan. Inilah yang dikatakan oleh Zubaydi di orang yang mereka sudah sangat berpengalaman, orang yang sangat paham, sangat berpengalaman bagaimana dampak yang didapatkan dari ini fitnah-fitnah yang terjadi. Beliau bagaimana betul-betul yaitu merasakan pahit getirnya dampak dari fitnah, dari perang fitnah yang ada. Maka beliau tidak ingin itu terlibat lagi dalam hal-hal yang serupa dengan itu. Maka terlibat dalam fitnah seperti ini hanya akan menimbulkan penyesalan dan dampak yang buruk, dampak akhir yang jadi buruk. Ini diantara yang beliau bawakan dari athar yang keempat, yang mengingatkan kepada kita bahwasanya keterlibatan dalam fitnah-fitnah yang semisal ini hanya akan menghasilkan penyesalan, hanya akan menghasilkan itu dampak yang sangat buruk yang membuat orang nyesal dengan fitnah, keterlibatannya dalam fitnah-fitnah ini tersebut. Ini yang kita sampaikan dan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mafa itu ya? Masa itu.